bukan Gibran yang jadi anak emasnya Jokowi sebetulnya. Kan boleh kan Wapres sambil kuliah S2 kan? Kan cuma dia yang belum S2 belum profesor kan? Itu romantis tuh Mas di Nusantara. Kuliah malam ditemani jangkrik dan pepohonan. Kalau dia kuliah S2 di UI itu ada kelas malam bos. Jadi setelah selesai dia bekerja, terus dia kuliah ambil S2. Pak Jokowi dan UGM sudah memastikan ini asli. Nah, tapi kedua-duanya belum menunjukkan bukti-bukti apapun. Ya. Tapi orangnya bener kan? Orangnya gue lah adalah Jokowi memang. Yang mana namanya tuh yang mana? Ya kan gue jadi deg-degan. Kenapa di antara reuni itu cuma satu orang bajunya tidak seragam coba? Pada hari itu sebenarnya reuni bukan hari untuk olahraga. Bukan. Kayak kemeja putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan Bang Ferry Amsari nih. Gua dong di podcast lo kata dia. Udah nih, sekarang mau ngomong apa? Ini udah mulai. Udah mulai lo mau ngomong apa tuh kan dari kemarin? Handsome baik orangnya. Handsome baik orangnya. Bang, itu kenapa sih orang-orang kok heboh banget sama Wapres? Sampai dia komplain loh, saya ngomongin AI orang komen, ngomongin Kemenyan komen. Kementerian Kebudayaan atau Kemenyan yang dia jelaskan? Kemenyan yang dijelaskan. Kenapa sih kan ini dia mau ditugaskan ke Papua, kenapa juga orang kemudian sibuk lagi? Iya. Kenapa sih? Kenapa mesti begitu gitu? Orang-orang ke Wapres Gibran. Ya karena salah satu faktor terbesar sih orang masih penasaran apakah keberadaan beliau sebagai Wapres itu sah atau tidak. Kita tahu beliau ini di upgrade ya. Kalau sah dong. Kan tunggu dulu, kalau sah saat ini kan belum karena belum terbukti ada permainan upgrading syarat calon wakil presiden kan, penyesuaian ya melalui putusan 90 itu. Karena orang belum tuntas di sana, makanya menurut saya dari awal Mas Gibran itu mestinya mempertanggungjawabkan ke publik melalui mekanisme impeachment. Mekanisme impeachment itu bukan soal Ferry Amsari penasaran putusan 90 itu dipermainkan atau tidak. Karena polanya kok sama dengan putusan 50 di Mahkamah Agung kan. Sama-sama melalui lembaga peradilan, sama-sama tidak memenuhi syarat jadi memenuhi syarat. Sama-sama ada korelasinya yang menarik ya. Nah, dengan impeachment Mas Gibran itu akan terbebas dari sakwasangka itu jika Mas Gibran mampu membuktikan sebaliknya. Jadi dia bisa gagal di impeach gitu maksudnya. Kalau dia berhasil membuktikan sebaliknya. Ya, impeach sama pemakzulan itu dua kata yang berbeda dalam studi hukum tata negara. Impeach itu maknanya menggugat. Sedangkan outputnya bisa dimakzulkan, remove from the office. Nah, orang seringkali menduga impeachment itu langsung dimakzulkan, tidak. Tapi bisa saja pembuktian ya, karena itu forum privilegiatum ya, forum khusus untuk presiden dan atau wakil presiden kalau di Indonesia. Kalau di beberapa negara untuk penyelenggara negara, seluruh penyelenggara negara bisa di-impeach di sana. Nah, kalau Mas Gibran mampu membuktikan di forum di Mahkamah Konstitusi bahwa segala sakwasangka publik terhadap dirinya adalah salah, barulah menurut saya Mas Gibran akan nyaman bekerja. Ya, kalau hilang kritik mungkin tidak mungkin ya, tetapi nyaman bekerja. Mau apalagi orang-orang gitu ya. Enggak, maksud gue gini, ini tentang sah tidak sah atau tentang the quality of Gibran ya sih sebetulnya yang sering dipertanyakan orang tuh.
orang kan tidak bisa memisahkan Mas antara syarat sah atau tidak sahnya mencalonkan dengan kualitas. Bagaimanapun keterpilihan ini karena banyak hal ya. Apakah ini rangkaian dari yang ditudingkan banyak orang termasuk saya, bagian dari kecurangan pemilu, di upgrade, keterlibatan aparat ya, permainan suara dan segala macamnya itu. Ya ada gentong babi dan lain-lain, itu dibuktikan saja. Kalau saya punya banyak bukti ya, yang saya yakini itu validitasnya bisa dipercaya. Misalnya orang masih saja mengatakan apakah permohonan yang diajukan oleh Al-Masakin Biru itu sah atau tidak. Dalam konstruksi hukum acara Mahkamah Konstitusi mestinya tidak sah lagi. Karena hari Sabtu. Karena dicabut hari Jumat, didaftarkan lagi hari Sabtu. Ya. Lalu dikonfirmasi hari Seninnya. Pertanyaan besarnya, kalau pencabutan itu tidak benar, ngapain dimasukkan lagi hari Sabtu? Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh mendaftar kembali di hari Sabtu di hukum acara MK? Dilarang. Karena bukan termasuk hari kerja. Bukan hari kerja. Dan kami menyampaikan ada kuat dugaan di hari Sabtu yang libur itu sang paman masuk kerja. Lembur. Apakah lembur atau sedang lewat ya, jogging ya, car free day atau apa, tidak tahu. Nah itu yang perlu dan sangat perlu dibuktikan dalam forum impeachment ya, gugatan di Mahkamah Konstitusi. Enggak, karena begini, gue tuh punya usul ke Mas Gibran. Mungkin salah satu atau part terbesar dari ketidakpercayaan publik kan ke kualitasnya dia. Gue tuh saran sama dia sekolah lagi aja, ambil S2 di UI tapi. Kan boleh kan, Wapres sambil kuliah S2 kan. Kan cuma dia yang belum S2, belum profesor kan. Budiono, JK itu kan udah harta ya. Enggak, maksud gue begini loh, kalau dia kuliah S2 di UI itu ada kelas malam, Bos. Jadi setelah selesai dia bekerja, terus dia kuliah, ambil S2. Jadi membuktikan ke orang-orang bahwa dia sekolah. Dia mengerjakan tugas, dia menjawab soal kuis, dan akhirnya bisa nulis tesis yang bagus. Ya bisa juga, tapi kan bisa nggak efektif kuliahnya kalau di UI. Kan beliau mau ditempatkan di Papua atau di Kalimantan. Bagusnya kampus di sana aja. Oh iya. Kan sambil itu romantis tuh Mas di Nusantara. Kuliah malam ditemani jangkrik dan pepohonan. Nggak ada ininya, Bos. Kuliahnya di mana kalau di IKN? Kan ada kampus yang mau dipindahkan ke sana. Oh ya? Ya. Nah, tapi begini kayak apa ya? Kalau nggak salah ada beberapa kampus yang bisa online deh tuh kuliahnya. Bisa. Universitas terbuka, pelopor kuliah online. Nah, enggak, jadi maksud gue ya dia kuliah aja. Ya nggak apa-apa. Supaya membuktikan bahwa gue punya kualitas loh. Ini gue sekolah ya. Nggak apa-apa. Ini gue nggak ngomongin syarat administrasi ya. Nggak. Syarat administrasi yang harus aja ijazah S1 segala macam terserah dia tuh, pokoknya beresin aja. Tapi usulan gua, dia sekolah lagi untuk membuktikan bahwa dia punya cara untuk scaling up kualitasnya. Saya bukan tidak setuju, tapi kan mau nuansa romantisnya. Kuliah di Nusantara, ditemani jangkrik, gemuruh suara angin di pepohonan di hutan Kalimantan. Sambil orang hutan lewat tuh sih. Nggak ada kampus ya, Bos. Tapi kalau kan saya UT. Kan UT. Tapi bukannya dia mau ke Papua? Nah, itu perintahnya yang mana sih sebenarnya? Ke Papua kalau perintah presiden sih di Papua. Tapi ada saran dari Nasdem sambil menjalankan proyek yang terbengkalai, beliau ditempatkan di Kalimantan. Udahlah. Padahal harusnya karena ingat di Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, daerah aglomerasi itu di bawah pimpinan wakil presiden loh. Jadi kan susah juga dari Papua ke Kalimantan ke Jakarta, kan capek. Enggak, gue cuma mau usul itu aja. Kalau mau Mas Gibran, kan gini ya, dia berusaha memperbaiki citra dia berkualitas pakai monolog, gagal.
Apalagi habis monolog dia main bola. Iya. Dibantuin sama kipernya. Tapi itu tendangan cepat loh. Saya lihat-lihat di ininya 150 km per jam. Nontonnya Dipercepat. nontonnya dius. Nonton dipercepat. Kamu kok pada ngumpet semua sih? Dia dua orang nggak penting. Kita dua orang ini aja. Udah itu Mas Gibran, ntar dulu deh. Ini sekarang kita pindah tempat. Pindah tempat. Pindah topik. Oh, pindah topik. Itu Kuhap gimana sih Kuhap? Wah, Kemarin saya ngobrol sama Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Dia bilang saya sudah sangat transparan, terbuka, dan sampai hari ini kita masih menerima masukan. Tapi terus kemudian oleh masyarakat sipil kan banyak juga menerima masukan-masukan, bukan saya tidak transparan, tapi katanya ada yang membahayakan, ada yang tidak menguntungkan. Gimana sih sebenarnya itu? Ini objektif aja ya, ya, bukan karena kita harus mengkritik, enggak, tapi objektif. Kalau gue kemarin terus terang waktu dijelaskan sama Bang Habib, gue paham juga alasan-alasannya, dan gue kala itu mempercayai bahwa memang ada niat baik di Komisi 3 untuk membuat Kuhap yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini kan satu soal undang-undang yang potensial menghapuskan hak warga ya. Jadi orang yang mau dipidana itu kan hilang haknya. Nah, ini undang-undang prosedurnya. Dijelasin apa Jadi hilangnya? di undang-undang dasar itu kan pasal 28, setiap orang berhak untuk mendapatkan hidup dan penghidupan. Ya. Setiap orang merdeka untuk mencari pekerjaan. Setiap orang berhak untuk berkeluarga. Semua itu akan dihilangkan hak konstitusionalnya. Hak ini tergolong sebagai hak yang dapat dibatasi. Pakai apa pembatasan hak orang ini? Pakai undang-undang. Undang-undangnya KUHP, undang-undangnya KUHAP. Jadi Mas Hensat kalau mau dipenjarakan itu dasarnya KUHP 1, KUHAP 1. Kalau KUHP itu delik materialnya, kalau ini proseduralnya, ya, tata cara. Orang sudah heboh di undang-undang soal material pidananya, ya, heboh di mana-mana. Nah, sekarang soal proseduralnya juga sama, lemahnya keterbukaan. Ya. Jadi kan ada 5 tahapan pembentukan undang-undang ya: perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan pengundangan. Kelima ini perlu keterbukaan, orang perlu tahu draftnya. Nah, sejauh yang saya ingat ini pembahasan undang-undang sangat-sangat cepat. Orang tidak diajak berbicara terlebih dahulu. Banyak kok elemen-elemen masyarakat yang bisa diajak bicara karena mereka punya pengalaman betapa hukum acara pidana kita itu merepotkan bagi para pencari keadilan. LBH, YLBHI ya. Orang yang menjadi korban proses prosedural yang berbelit-belit. Mas Hensat harus ketahui, bahkan kadangkala kita bisa melihat orang yang harusnya sudah lepas karena masa penahanannya habis masih di dalam penjara gitu ya. Karena ia petugasnya abai hak orang. Mas Hensat pernah nonton film di film Amerika ya, Hollywood ya. Ketika orang mau ditangkap langsung dikatakan Anda berhak untuk diam. Segala ucapan Anda akan memberatkan Anda. Anda berhak didampingi oleh kuasa hukum gitu ya. Itu namanya Miranda Rules. Kenapa disebut Miranda? Miranda itu pernah ditangkap, melanggar haknya, digugat. Orang memperjuangkan sehingga namanya hukum Miranda begitu ya. Orang perlu diberitahu tuh. Nah, hukum acara kita juga harus begitu. Nah, jadi penyidik sebelum memproses orang harus memberitahukan haknya. Nah, adakah konsep-konsep yang melindungi hak asasi manusia? Karena hak orang akan dibatasi, dia akan terkukung ya. Bagaimana model peran dari kuasa hukum? Nah, kadangkala ini yang menurut teman-teman masih banyak kekurangan. Menambah kewenangan menjadi lebih powerful kepada penyelidik, misal di kepolisian, itu merugikan sebenarnya. Boleh ditambah, tetapi hak tersangka juga harusnya diperkuat. Jadi kan tersangka, terdakwa, terpidana itu kan akan dihilangkan hak-haknya, oleh karena itu diperkuat. Nah, tapi sudah pernah disampaikan
Ya bagaimana menyampaikan kalau super kilat ya, Blitzkrieg itu ya, kayak Panzer Jerman ya, cepat. Tapi katanya masih terima masukan kok. Masih terima, tapi kan itu kayak begini ya. Kami terima masukan, ini sedang pembahasan. Kan nggak boleh mendadak begitu, Mas. Kan orang harus baca draft. Dirimu kan dosen juga ya. Pernah nggak membimbing mahasiswa, dia dikasih draft, terus diminta respon hari itu juga? Sering kan? Biasanya dosen marah, kasih saya waktu untuk membaca ya. Apalagi kalau yang masuk itu 7. Nggak, bukan itu bos, yang paling ngeselin itu. Bimbingan belum pernah, tiba-tiba udah ngasih sampai bab 3. Proposal aja belum baca gitu ya. Proposalnya kita belum selesai, belum beres sudah sampai bab 3 aja. Persis itu untuk menjelaskan begitu. Ini sudah tahapan pembahasan saja. Ayo kasih masukan ya, nggak begitu. Ya nggak maksud gua, tapi kan sebetulnya mereka masih membuka celah untuk menerima masukan-masukan. Ya oke. Tapi yang paling berbahaya apa sih KUHP itu? Ini kan gue baca tuh ada story, lo bisa nanti temen lo tiba-tiba yang kena nggak ngapa-ngapain tuh bisa bukan nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba orang ini dianggap pelanggar kena, orang ini dianggap pelanggar kena, padahal masih apa gitu. Gua nggak ngerti nih bahasa ya, masih tahapan penyelidikan. Ini apa sih yang paling berbahaya dari KUHP yang sekarang sedang dibahas itu? Ya, yang saya ceritakan itu yang paling berbahaya, hilangnya hak orang. Misalnya orang mau ditangkap, kan harus ditunjukkan surat prosedurnya. Kalau langsung bisa main geledah, langsung diproses, itu orang akan mengalami kerugian, Mas. Jadi jangan sampai hak orang hilang, sementara dia sudah pasti akan dibatasi hak-haknya. Yang tidak boleh itu kan kalau dia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, lalu hak itu dihilangkan oleh KUHP. Nah, yang aku maksudkan kenapa ini bermasalah ya tadi itu, prosedural itu harus terang benerang melindungi orang. Oleh teman-teman yang memperhatikan ini, banyak sekali prosedur yang mereka pertanyakan. Misalnya yang tidak jelas, prosedur orang ditahan itu berapa hari, itu harus jelas. Kalau ditambah, apa alasannya ditambah? Jadi kan bukankah orang kalau mau jadi tersangka harus sudah punya 2 alat bukti yang cukup, tidak sekedar dua alat bukti tapi nggak jelas gitu ya. Jadi apakah dia diracun minum kopi, Mirna kasusnya ya, itu harus 2 alat bukti itu cukup ya, untuk menyatakan dia tersangka. Nah, kalau CCTV menjelaskan ada pergerakan orang, lalu kemudian ada orang melihat ada pergerakan orang, belum menjelaskan siapa yang melihat dituangkannya racun, itu belum cukup. Itu Mirna makanya ini saya berterima kasih juga ditanya. Ini sebenarnya kan konteks hukum pidana ya. Lebih khusus hukum acara pidana. Saya tidak menspesifikkan keilmuan saya di urusan ini, tetapi saya perlu jelaskan pola ini banyak keterkaitannya dengan hukum tata negara. Di mana itu? Karena dihilangkannya hak orang. Nah, di pasal 28I, 28C. Ini sebentar biar kita jelas. Dihilangkannya hak orang itu ya apa contohnya? Ya, Mas Hensat bisa pergi kemana-mana sekarang? Ya bisa. Tapi begitu berurusan dengan pidana, ya kan nggak bisa kemana, harus ada yang wajib lapor. Gitu. Hilang haknya. Mas Hensat yang merdeka, ya belum. Mas Hensat yang merdeka bisa-bisa terkendala kemerdekaannya itu gara-gara diproses secara hukum. Gitu. Belum lagi nanti dijadikan tahanan, harus masuk tahanan, ditahan berapa hari gitu ya. Nah, sekarang mau dari berapa hari, 30 hari, 40 hari kalau saya tidak salah, nanti akan ditambah. Nah, itu harus dijelaskan ilmiahnya di mana. Nah, ini masyarakat sipil tetap akan memberikan masukan nggak yang begini-begini nih ke Komisi 3 DPR? Cara memberikan masukan itu kan banyak ya. Bisa RDPU di DPR, bisa berkirim surat, bisa kemana-mana. Bahkan berkomentar di channel ini bagian masukan. Kalau anggota DPR-nya nonton, uang dikutip atau dimasukkan sebagai argumentasi untuk memperkuat KUHP.
Tadi saya contohkan ya, misalnya ditambah orang ditahan, Mas. Kan perlu dijelaskan karena akan ada kerugian orang. Orang akan ditahan lebih lama, kemerdekaannya jauh lebih hilang. Itu juga akan membuat penyelidik kita kurang profesional. Karena ketika dia mau menahan orang, dia harus yakin orang-orang ini akan satu melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan alat bukti. Nah, kalau tidak yakin ngapain orang ditahan lama-lama gitu. Ya. Udah, saya pindah lagi nih pertanyaannya. Tadi itu Ini serba-serbi ya. Iya enggak, karena banyak banget pertanyaan gue begitu ngeliat lo tiba-tiba banyak pertanyaan. Ya udah lama juga kita nggak ketemu. Mas Hensat katanya sombong katanya. Oh iya emang. Sudah nggak ada diskusi politik lagi, Ferry Amsari ngapain gitu. Makanya godaannya lontong kan pagi ini. Apa tema lagi? Bro, bentar nih. Si itu loh, Caimin kan kemarin waktu di Ulta PKB tuh bilang dia setuju bahwa pemilihan kepala daerah itu oleh DPRD aja. Gue ditanya sama wartawan, Caimin tuh nyenengin Prabowo aja tuh. Sebenarnya dia juga nggak terlalu amat. Yes. Nah menurut Bang Ferry, menurut jadi nggak sih itu? Ya kalau presiden menghendaki arus politiknya pasti keinginan presidennya. Pak Presiden yang mengatakan bahwa ya itu tadi ya, ini Messi, tiring, costly, mahal, lelah, kacau gitu ya. Walaupun pertanyaan besar kita, siapa sih yang buat kacau? Siapa sih yang buat tiring itu, dia capek? Dan siapa yang buat mahal? Kan Anda juga ya. Sekarang di Sulawesi, saya lupa Sulawesi atau Kalimantan. Apa? Yang satu keluarga itu disogok untuk money politik 60-an juta. Oh iya? Ya. Oh, 60 juta satu keluarga, Mas. Keluarganya berapa orang? Ya. Pokoknya satu rumah berapa orang, pokoknya satu rumah tuh 60 juta. Mahal amat deh. Mahal. Oh, demi menang. Lah siapa yang buat costly, Mas? Ngapain rinca lo? Ya ngapain ada survei lembaga kopi ya? Lembaga survei kedai kopi ya? Lembaga survei kedai kopi itu gara-gara, Mas. Serius nih. Pagi ini ketika gue googling, banyak betul kedai kopi. Oh ya? Bahkan dimasukkan lembaga survei masih banyak. Kan kalau kedai kopi kan pasti banyak ya. Ke warung kopi sedang merajalela. Lembaga survei masih banyak. Oh ya? Ya ada berbagai lembaga survei kedai kopi. Nah, emang itu jangan-jangan dibikin aja anak-anak biar atau di kantor-kantor lama ya, membiaskan. Oh, ya, bagus juga ya. Bagus juga tuh. Cara-cara seperti itu, Pak. Bang Ferry kantornya juga gitu juga. Iya ya. Kantor sekarang gimana sih? Jakarta. Oh iya. Terima kasih promosinya. Kemarin di Kelapa Gading, kemarin lagi di Menteng, mana-mana emang Bang Ferry. Iya. Nah, Bro, jadi kemungkinan akan terjadi nggak pemilihan tidak langsung? Kalau berdasarkan putusan MK nomor 135 tidak boleh lagi pemilihan tidak langsung. Ya. Pemilihan perwakilan itu terlarang menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah mempertegas sifat langsung itu. Dan kalau dilihat ya, ini dua pasal di Undang-Undang Dasar ya. Kalau dilihat konstruksi pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, kan eksplisit disebut ya azasnya ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 5 tahun sekali. Nah, itu yang menyebabkan pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota itu sudah tegas langsung. Nah, kalau bicara pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kan pilihan diksinya demokratis di pasal 18 ayat 4 itu kan. Tapi kalau orang yang tidak baca perdebatan atau diskusi atau keputusan para pembentuk undang-undang dasar, pelaku perubahan undang-undang dasar, our framers of constitution, kita tidak akan mengetahui makna demokratis itu dengan baik. Pilihan diksi demokratis itu kan mau menghormati demokrasi asimetris di beberapa daerah.
Yogyakarta, Jakarta, Papua, Aceh gitu ya. Artinya menurut pelaku itu yang lain tetap langsung gitu ya. Nah, jangan kemudian dimaknai karena demokratis lalu kita bisa mengubah semaunya. Enggak. Itu menghormati faktor sejarah, faktor kekhususan administrasi. Ini empat daerahnya ada berbagai faktornya. Sementara yang lain harus kemudian dipilih secara langsung. Itu penjelasan original intentnya. Nah, sekarang mau dilarikan original intent itu kemana-mana untuk ya supaya pertarungan enak, Mas. Kan tidak lagi butuh pendekatan ke rakyat, program-program yang bagus, tidak perlu terjun ke sungai, tunjuk aja ya. Ya tinggal langsung, dan itu enak main uang money politiknya. Kan matematikanya gampang, Mas. Iya, kalau berapa dewannya? Kalau anggota dewannya 10 kali 1 M. Ya paling aman 7 lah. Kali 1 M selesai itu kan. Nah, matematika itu yang di dalam kepala orang politik membuat mereka tidak lelah. Padahal korelasi kampanye pemilihan langsung itu bicara soal daulat sipil, daulat rakyat, dan hak. Jadi kita mau menyampaikan program rancang bangunnya. Jadi yang merusak, membuat ini costly, tiring, dan lain-lain ya teman-teman politik. Bukan teman-teman politik, politisinya. Politisi. Mereka punya kecenderungan membuat demokrasi kita rumit, yang kemudian membuat biaya tinggi, dan akhirnya melelahkan mereka sendiri. Oh gitu. Oke. Nah, sedikit lagi nih. Ini masih tentang hukum tata negara sebenarnya. Tapi agak belok sedikit lah. Hukum tata negara itu backgroundnya pasti politik. Jadi Bapak sebenarnya sudah bisa jawab sendiri. Iya, makanya saya mau nanya yang saya nggak bisa jawab ya. Iyalah. Kapan kita terakhir sama BW itu kapan ya? Bertiga ya? Sengketa. Oh iya. Sengketa. Katanya itu agak di-ban sama adminnya, jadi nggak bisa bertiga lagi. Nggak, adminnya kurang ajar sih. Ini adminnya nggak serius. Dia misah-misahin ya. Mungkin kelihatannya kita udah mulai kompak, takut kita bikin YouTube sendiri nggak ngajak dia. Makanya terus dia nggak ngajak kita ya. Iya. Itu dipisahin terus, ya ampun. Padahal saya udah rindu ini loh, pisang goreng itu loh. Itu gue yang bawa, bos. Jangan salah. Itu podcast paling gak modal itu. Oh iya, saya pernah juga itu. Nasi Padang gue juga. Udah deh, gue segala mie ayam aja gue tuh. Udah ini itu yang terakhir itu. Enggak nih, mungkin bukan bidang lo, tapi gue pengen tahu ininya apa. Itu kasusnya kematian diplomat muda itu loh. Jangan, nggak tahu gue itu hukum internasional itu. Walaupun ada pasal 13, tapi nggak ngerti gue. Itu kacau loh. Gimana sih, nggak ngerti kenapa sih? Ya itu kan ada dugaan pembunuhan, tetapi juga ada dugaan bahwa ini berkaitan dengan sindikat perdagangan orang. Cukup. Ganti topik aja lah. Udah tadi Gibran. Ini aja, menurut lo semua urusan politik dan hukum insya Allah gue tahu, tetapi tidak bisa semuanya dijawab. Iya benar. Kalau tahu aja tahu. Iya. Nah, lo sekarang bisa membedakan politik dan hukum tata negara itu gimana caranya? Iya gampang lah. Gampang lah. Kalau sudah bicara hukumnya, itu hukum tata negara. Nah, kalau bicara caranya gitu. Sederhananya gitu. Ini kan ada sebuah fenomena nih di dalam desas-desus ijazahnya Pak Jokowi. Ada relawannya Pak Jokowi menyebut salah satu nama orang besar katanya. Tapi kenapa kita nggak dituduh ya? Langsung juga yang dituduh di belakang skenariokan gitu kan orang-orang besar kan kita juga termasuk tuh. Enggak masuk. Lo besar bos. Lo tadi lo besar bos. Ya. Gue juga besar. Nah itu kenapa kemudian sampai akhirnya menjurus desas-desusnya ke Presiden ke-6 itu gimana ceritanya sih? Kok berani betul itu relawan?
Kenapa Itu bisa politis kemudian betul itu pertanyaan. kenapa kemudian kok bisa kesana? Seorang Ferry Amsari ini ngeliatnya gimana sih? Aduh. Kalau menurut gue tuh agak kejauhan, tapi kok kesana gitu. Nggak tahu ya, it's all about the game ya kata orang ya. Apa tuh bahasa Padang tuh? Bahasa Minang tuh. Bahasa Minang itu gimana sih? Iya, di dalam politik itu kan banyak skenario ya. Senario. Skenario. Balik layar, apa depan layar, samping layar, saya tidak terlalu paham. Ya. Tetapi ini sebenarnya kan sesuatu fenomena yang kecil lah ya, yang bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, cuman ini kan Apanya ijazahnya? mulai kasus ini, Oke. ijazah itu kan tinggal Pak Jokowi tunjukin, UGM pastikan dengan bukti-bukti yang terang benerang. UGM sudah pastikan. Pastikan tapi nggak ada bukti-bukti kan? Ya, UGM sudah pastikan. Ya, Pak Jokowi belum menunjukkan ya. bukti-bukti. Pak Jokowi dan UGM sudah memastikan ini asli. Nah, tapi belum. Tapi kedua-duanya belum menunjukkan bukti-bukti apapun. Ya, ya, ya. Nah, di dalam hukum itu kan alat bukti ya. Nah, kalau cuman omon-omon semua bisa Enggak omon-omon. bro, misalnya nggak asli, itu ngaruhnya buat kita apa? Secara ketatanegaraan apa yang sudah terlewat itu sudah terjadi. Udah terjadi kan? Presiden tetap presiden begitu ya dengan segala catatan sejarahnya. Tetapi untuk evaluasi menjadi sangat penting, Mas. Damage terbesarnya di UGM dong. Damage terbesarnya di rakyat dong. Demokrasi kita itu penuh tipu daya, permainan yang kok bisa orang dalam upaya memenuhi syarat menjadi calon presiden melampirkan bukti yang palsu misalnya. Walaupun S1 itu kan tidak butuh ya, cukup SMA sudah selesai. Tapi kenapa dia melampirkan sesuatu yang harusnya diverifikasi oleh penyelenggara sehingga benar. Bayangkan kalau konsep verifikasi itu yang penuh kepalsuan misalnya, itu tidak bisa dibuktikan. Bagaimana dengan yang lain gitu ya? Jadi rakyat memilih sesuatu yang tidak benar. Tapi menurut lo ini ujungnya di mana sih? Mas tunggu dulu. Apa? Kalau rakyat biasa boleh bohong, Hensat Ferry Amsari bisa bohong. Kalau ketahuan, nggak ada masalah itu. Dia hanya akan dikenakan sanksi etik, tukang bohong gitu ya. Dan ditulis sama Atit. Atit nulis dong Atit. Atit itu siapa? Rokib Atit. Aneh ini, mahal pelajaran agamanya nih. Enggak. Lu ngomongnya Atit itu kayak tidak. Ya Rokib Atit kan bener kan namanya kan? Iya Atit sama Gara yang Jawa kuliah di Bandung ya begini. sama Atit ditulis itu paling kan. Nah terus. Nah, sementara presiden penyelenggara negara dilarang. Tidak hanya soal etik, tapi dampak ketatanegaraannya. Kalau dia berbohong, bayangkan kebijakannya bagaimana, apakah bohong? Kebijakan bidang ekonomi bagaimana, apakah ekonomi kebohongan? Kebijakan di bidang sosial bagaimana, itu kebohongan. Kebijakan di bidang terkait tumbuh kembang anak, bohong. Kalau bohong semua, orang akan mengalami berbagai daya rusak di kemudian hari. Jadi memang pejabat negara dilarang berbohong, apalagi yang nomor 1. Kecap nomor 1 aja dilarang berbohong, Mas. Tapi orangnya bener kan? Orangnya Gue lah adalah Jokowi memang. yang mana? Namanya tuh Yang mana? kan nomor gue jadi deg-degan. Gue apa lagi? Makanya belum jelas. Karena case ini emang jadi kemana-mana sih ya. Termasuk ini seperti yang tadi kita bahas ya tentang reuni-reunian. Yang Tapi sampai sekarang orang-orang tuh cari juga tuh siapa aja yang datang ke reunian itu kan. Ya, cari ininya. Kenapa di antara reuni itu cuma satu orang bajunya tidak seragam coba? Apakah mengindikasikan tidak pernah lulus? Enggak bro, emang aneh juga tuh ya. Namanya reuni kan pasti ada lah pengumumannya ya. Iya. Pakai baju ini apalagi dia presiden pasti dikirim lah kalau saya. Nggak itu mesti dijelasin tuh apa dia. Apakah tidak ikut nyumbang satu? Atau dia pengen ya pakaian gue hitam putih gini emang dari dulu. Iya, 2 keterlaluan, kekehnya ya. Kan ada tuh angkatan kita yang gituan ya. Iya. Pasti ada tuh satu Pasti yang ada 1-2 mau pokoknya beda gue sendiri. nggak mau pakai seragam. Mau beda sendiri.
Berarti sok mantap lah gitu ya. Ya. Kan ada berbagai kriteria tuh kenapa orang di reunian tidak pakai baju seragam. Ketiga, bajunya basah. Udah pakai nih. Ya. Kiranya salah pencet shower, mau ambil wudhu, kiranya yang di atas yang itu. Ya. Ah. Wah, itu kejauhan ya. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Ya, itu. Namanya juga tamu, biarin aja. Terus apa lagi? Nah itu yang perlu dijelaskan ke publik. Nah, satu lagi ada lagi alasan. Apa tuh? Jangan-jangan emang yang lain yang salah. Iya. Sebetulnya seragamnya putih. Cuma yang lain tiba-tiba pakai biru muda Lupa hari. Itu salah dia. Iya. Jadi waktu dia lihat, wah ternyata kita salah. Iya. Itu bisa. Padahal hari itu sebenarnya reuni bukan hari untuk olahraga. Bukan. Pakai kemeja putih. Tapi sedikit juga ya fakultas itu. Itu angkatan berapa sih? 80 doang ya? Nah, angkatan 80 doang. Saking nggak perhatiannya sama Pak Jokowi. Tapi udahlah, nggak, maksud gue gini. Saya selalu percaya bahwa Indonesia ini negara besar yang dipimpin oleh orang-orang baik. Saya selalu percaya itu. Iya. Walaupun kemudian bila ada perdebatan-perdebatan ya silakan saja. Tapi menurut saya memang isu ijazah ini harusnya nggak lama-lama ya. Nggak ngapain lama, aneh tuh. Tapi kok jadi lama ya? Masa kita membicarakan ijazah seseorang bertahun-tahun tidak terungkap-ungkap, tiap hari muncul di TV, Ribut di acara TV. Ada hal yang baru aja soal ijazah ini. Iya. Dicicil man. Pokoknya keluar di TV terus. Iya. Satu lagi. Mungkin sampai 2029 sih baru selesai kasus ini. Iya. Mendekati lah minimalnya. Kalau keluar aslinya kan banyol betul ya. Itu Pak Jokowi waktu pidato PSI itu, dia justru kelihatannya nyiapin Kaisang tuh menurut gua tuh. Kaisang di 2034. Kaisang di 2034. Ya. Oh, jadi hampir 10 tahun lagi. Iya, jadi kelihatannya tuh bukan Gibran yang jadi anak emasnya Jokowi sebetulnya. Tapi Kaisang. Politik, tapi Kaisang. Ini Gibran ya karena adanya Gibran. Ada lagunya tuh kan. Apa? Panggil aku Gajah. Gitu nggak nadanya? Mas, nadanya gimana? Tulus. Aku setel ya? Jangan ntar kena band YouTube gua. Iya. Dia memang itu tujuannya. Udah gua ngerti dah. Ya gimana lagu Gajah tahu nggak? Yang gue tahu tuh ya, kalau lagu gajah tuh, ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang gitu. Itu ada tuh. Itu Welly. Welly. Oh ada juga ya? Ada. Cocok jadi lagu kebangsaan partai itu. Iya, ada gajah. Iya. Emang PSI itu ya? Itu Messi ya? Enggak. Tapi kenapa itu kepalanya pisah dari badan ya? Nah, Kepalanya merah, kepalanya dulu merah. Ngerti nggak lu? Enggak. Gue juga. Asalnya. Dari Prabowo menteri Jokowi masih di Prabowo, Pak. Iya. Berani nggak tahu hari Sabtu? Dia nanya, cuma mukanya nggak ada. Berani nggak Prabowo reshuffle menteri Jokowi? Iya. Berani nggak? Berani gue rasa. Berani. Hah? Kemarin ketemu Pak Jokowi kan salah satu yang dibahas, Pak saya mau reshuffle beberapa orang bapak ya, bapak siapin lagi deh gitu. Itu katanya ya. Nggak tahu. Sekarang kepala bapak bisa deh gitu ya kan. Merah gitu ya sama badan. Jadi kepala sama badan beda gitu. Tapi kakinya cuma 2 men itu kan. Iya ya. Si gajah itu. Ya karena memang kan ada penjelasannya ketika kan jagoan komunikasi politik kan melihat tuh dari angle mana. Kalau dari sana angle-nya memang 2. Kalau di belakang Tapi itu logo sih ya hoki ya, karena berapa hoki? belalainya ke atas. Oh, Tapi kalau gajah belalai ke atas tuh hoki. terus kalau dia minum nggak hoki lagi dong gajahnya. Kan aus. Kalau minum aus, Bos. Oh gitu. Lu coba deh, lu minum. Ya pas dia Lu minum karena kan lo- hoki karena Ini pertanyaannya, kalau lu minum itu karena hoki atau karena haus? karena haus. Haus, itu makanya kalau dia minum haus. Tapi ada juga yang minum karena nggak haus karena jaga kesehatan. Apa tuh? Kan minum jaga kesehatan. Maksudnya gimana sih? Tanpa haus pun demi tidak. Ini dia udah lama ngobrol sama gue jadi garing gini. Dulu lucu loh nih orang. Karena kita itu mau menghindar Oh, dari
dari respon itu jadi muter-muter. Coba disampaikan ke publik sekaligus masukan untuk Komisi 3 tentang KUHAP gimana kira-kira sambil menutup nih. Sebenarnya tidak perlu masukan kepada Komisi 3. Semua tata cara pembentukan undang-undang itu sudah ada pakemnya. Jadi taati aja pakemnya. Nah, maksud gua kan sekarang udah kelewatan bos. Ini kan udah bahas di pembahasan. Sekarang mereka bilang, ayo silakan. Kalau mau kasih masukan, ya lu kasih masukan dong. Iya makanya. Jangan ngebahas mundur lagi maksud gue. Iya, kan Komisi 3 harusnya mendengarkan aspirasi publik dalam soal KUHAP dan berbagai undang-undang yang lain. Cara mendengar masukan publik sudah diatur di Undang-Undang 12 tahun 2011 dan turunannya itu bersifat terbuka. Bagaimana orang bisa memberikan masukan kalau draftnya itu terlambat dipublish? Kalau kemudian tidak dibahas dalam naskah akademik yang patut? Kalau kemudian tidak terbuka, berbagai orang diundang untuk memastikan apakah mereka memang bisa memberikan saran dan masukan kepada Komisi 3. Misalnya, hari ini berapa banyak sih asosiasi pengacara di Indonesia? Itu diundang berimbang nggak? Nggak, maksud gue gini loh, Feb. Itu kan udah, enggak sekarang aja nih, lu masukan lu apa gitu buat Komisi 3? Apa? Pasal-pasalnya? Tentang KUHAP itu kira-kira ada nggak? Ya, yang melindungi hak asasi manusia karena orang hukum tata negara ya. Oh gitu loh. Cuma Itu masukan dari Ferry Amsari, cepet aja bos, gue pusing ngomong. Mikirin apa? Mikirin KUHAP sih lu makanya. Nggak, gua kemarin usul pemilu doang. Gua kemarin Ingat loh di pemilu ada pidana loh. enggak, gue apaan? Di pasal-pasal di undang-undang pemilu itu ada pasal-pasal pemidanaan. Oh gitu. Ya. Enggak, gue kemarin usul jangan KUHAP namanya, karena KUHAP itu acara itu kan seperti kondangan. Jadi maksud gue kitab undang-undang hukum prosedur pidana. Kitab undang-undang prosedur hukum pidana. KUHPP. Prosedur hukum pidana. Ya karena kalau acara itu kayak kondangan bos. Dia procedural law kan kalau bahasanya. Iya. Jadi hukum prosedur. Nah, iya kan? Lebih cocok kan? Enggak sih. Itu udah tradisi kita aja. Ngapain judulnya kita bahas? Ya nggak apa-apa kan, kita namanya juga kasih masukan ya. Gitu ya teman-teman. Ini Ferry Amsari. Terima kasih. Hensa. Bang Ferry kedatangannya. Henry Budi Satrio. Ya, Henry Satrio aja. Jadi selama Henbud sesuai sama branding. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. brandingnya.